Beda hasil survei Pilkada Jakarta 2024 antara Poltreking dan Lembaga Survei Indonesia, LSI, bikin Persepi turun tangan. Hasil survei dua lembaga ini menjadi kontroversi karena hasilnya berbeda saat survei di kurun waktu yang sama. Menurut informasi yang diperoleh, Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia, Persepi, telah mengeluarkan sanksi terhadap lembaga tersebut, melarangnya untuk mempublikasikan hasil survei. Keputusan ini diambil setelah serangkaian pemeriksaan yang berlangsung dari tanggal 28 hingga 31 Oktober 2024. Hal itu bermula dari adanya beda hasil survei antara Poltreking dan Lembaga Survei Indonesia, LSI, mengenai Pilkada Jakarta 2024. Versi survei Poltreking Indonesia menempatkan elektabilitas Ridwan Kamil Suswono unggul yakni di angka 51,6%. Kemudian Dharma Pongrekunkun Wardana Abioto 3,9% dan Pramono Anung Rano Karno 36,4%, serta responden yang tidak menjawab 8,1%. Sedangkan dalam survei kedua LSI yang digelar pada 10 hingga 17 Oktober 2024 menempatkan Ridwan Kamil Suswono 37,4%. Dharma Pongrekunkun Wardana Abioto 6,6% serta Pramono Anung Rano Karno 41,6%, di mana responden yang tidak menjawab 14,4%. Dewan Etik menemukan 5 kesimpulan penting sebelum menjatuhkan sanksi kepada Poltreking. 3 kesimpulan utama berkaitan dengan ketidakmampuan Poltreking dalam menyediakan data yang valid. Salah satu masalah yang dihadapi adalah ketidakjelasan mengenai data yang digunakan sebagai dasar penilaian. Mengingat terdapat 2 dataset raw data yang berbeda yang telah diserahkan oleh Poltreking. Hal ini membuat Dewan Etik ragu akan kepatuhan lembaga survei tersebut terhadap standar operasional prosedur, SOP, saat melakukan survei. Dewan Etik juga mencatat bahwa mereka tidak dapat memverifikasi kesahihan metodologi survei yang diterapkan oleh Poltreking Indonesia. Keterbatasan ini disebabkan oleh perbedaan data yang ditemukan dalam hasil survei mereka dibandingkan dengan lembaga survei lain, khususnya Lembaga Survei Indonesia, LSI. Menurut hasil survei LSI, elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, sudah melebihi elektabilitas pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono. Ini sangat kontras dengan hasil yang dirilis oleh Poltreking. Periode pengumpulan data dari kedua lembaga survei ini cukup berdekatan, di mana LSI melakukan survei antara 10 hingga 17 Oktober 2024, sementara Poltreking melakukannya pada 10 hingga 16 Oktober 2024. Namun, menurut Persepi, hasil survei LSI menunjukkan bahwa mereka telah melaksanakan survei sesuai dengan SOP yang berlaku. Proses metode dan implementasi survei mereka dapat dianalisis dengan baik, sehingga menghasilkan data yang lebih bisa dipercaya. Poltreking Indonesia memutuskan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia, Persepi. Hal itu buntut dari sanksi yang diberikan Dewan Etik Persepi terhadap Poltreking atas survei Pilkada Jakarta 2024 yang hasilnya berbeda signifikan dengan Lembaga Survei Indonesia, LSI. Direktur Poltreking Indonesia, M. Aditya Pradana mengirimkan sejumlah keberatan Poltreking atas sanksi yang diberikan oleh Persepi. Di antaranya, Poltreking merasa Dewan Etik Persepi tidak adil dalam menjelaskan tentang perbedaan hasil antara LSI dan pihaknya. Sementara itu, Direktur Poltreking Indonesia, Mas Duri Amrawi menjelaskan alasan pihaknya memutuskan keluar dari Persepi. Kami merasa Poltreking diperlakukan tidak adil. Sejak hari ini kami telah memutuskan keluar dari keanggotaan Persepi. Kami keluar dari Persepi bukan karena melanggar etik, tapi karena merasa sejak awal ada anggota Dewan Etik Persepi yang tendensius pada Poltreking Indonesia, ujarnya. Mas Duri mengatakan, Poltreking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas. Setelah 10 tahun Poltreking bergabung bersama Persepi. Sejauh ini kami cukup bersabar dengan dinamika internal organisasi, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.